Ibu Kepala UPT Satuan Pendidikan Formal SMP Negeri 3 Tanjung Bunga, yang saya hormati Bapak Ibu Guru Hebat Agusti sebagai narasumber pertama. Pada kesempatan ini selain Pak Gusti presentasikan terkait dengan budaya positif, juga saya dengan Pak Aris di modul-modul akhir kami akan membuat aksi nyata terkait dengan pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. Ini juga terkait dengan hal khusus dari tema di atas, itu terkait dengan pemetaan aset yang dimiliki oleh sekolah dalam bingkai kolaborasi. Oke, untuk tidak memperpanjang kata, saya berikan kesempatan kepada Pak Aris untuk kita sama-sama melihat kira-kira aset-aset apa saja yang ada di SMP Negeri 3 Tanjung Bunga, yang dengan melihat aset mungkin ke depan perlu ada pembenahan, perlu ada perbaikan, ataukah kita buat bagaimana. Kembali ke Pak Aris sebagai narasumber, kesempatan saya berikan. Bu Deris atas kesempatan diberikan. Sekali lagi selamat siang bagi kita semua. Yang saya hormati Ibu Pimpinan SMP Negeri 3 Tanjung Bunga yang telah meluangkan waktu dan mendukung kami dalam pembinaan masa ini. Yang saya hormati rekan-rekan guru hebat di SMP Negeri 3 Tanjung Bunga. Minta maaf sebelumnya, kami kembali lagi mengganggu Bapak Ibu sekalian di waktu kesibukan mengajar dengan mendiseminasikan materi tentang pemetaan aset dari sekolah. Kalau dalam hasil nyatanya kita coba untuk menginventarisir aset-aset yang dimiliki oleh sekolah. Dan materi hari ini kebetulan tentang peran pemimpin, maka kami berdua hanya sebagai fasilitator dan sebentar juga kami akan mendengarkan materi yang sama juga bisa dibantu pimpinan. Dan ini kita membahas soal pemetaan aset, menginventarisir aset yang kita miliki. Baik teman-teman, topik umumnya pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. Lalu ini kita buat pemetaan aset. Pemimpin seperti yang kita ketahui menjadi nakoda dalam sebuah komunitas atau organisasi yang ada baik di dalam intern lingkungan sekolah ataupun luar, yang mana akan mendukung program mengajar di kelas, lalu program ekstra kurikuler dan juga program co-kurikuler dimensi Pancasila. Baik teman-teman, sebelum kita memahami lebih lanjut tentang pemetaan aset ini, aset-aset yang dimiliki sekolah, maka terdahulunya kita akan melihat bahwa memahami tentang komunitas sekolah itu harus dilihat sebagai sebuah ekosistem. Sekolah wajib membangun ekosistem yang mampu merangsang pertumbuhan dan perkembangan murid demi terwujudnya profil pelajar Pancasila. Kalau dalam ilmu IPA, ekosistem itu kita tahu bahwa ekosistem merupakan sebuah interaksi antara unsur biotik dan unsur abiotik. Biotik itu adalah unsur makhluk hidup, sedangkan abiotik itu benda mati. Kalau di sekolah unsur makhluk hidup itu misalnya guru, siswa, dan lain-lain. Kalau unsur abiotik itu misalnya kebijakan sekolah, sarana sekolah, dan berbagai unsur-unsur lain. Ekosistem lingkungan sekolah dan berbagai elemen atau unsur yang ada di dalamnya sebagai sebuah ekosistem yang ada berbagai unsur, maka jika dioptimalkan secara baik, maka akan mendukung pembelajaran yang berpihak kepada peserta didik. Next. Hendaknya kita memberikan cara pandang tersendiri. Yang pertama, defisit basic approach, pendekatan berbasis kekurangan atau masalah, ataukah kita menerapkan pendekatan aset basis community development atau pendekatan berbasis kekuatan. Kita akan lihat satu persatu. Yang pertama, pendekatan berbasis kekurangan atau masalah. Kita akan lebih memusatkan perhatian kita dengan baik. Kita memerlukan banyak fasilitas sekolah yang tidak berfungsi, buku ajar yang tidak lengkap, atau sekolah yang tidak memiliki laboratorium dan sebagainya. Kekurangan yang dimiliki mendorong cara berpikir negatif, sehingga fokus kita adalah bagaimana mengatasi semua kekurangan atau apa yang menghalangi tercapainya kesuksesan yang ingin diraih. Semakin lama, secara tidak sadar, kita menjadi seseorang yang tidak nyaman dan curiga, yang dapat menjadikan kita buta terhadap potensi atau peluang yang ada di sekitar kita. Seringkali dalam masa kegiatan intrakurikuler, co-kurikuler, dan ekstrakurikuler, dan seringkali kita memberikan penerapan pendekatan berbasis kekurangan. Misalnya dalam rapat kita mau buat program kegiatan, contohnya hari
untuk berbagi dengan kita. Itu salah satu contoh kita menerapkan pendekatan berbasis kekeluargaan. Artinya kita mengoptimalkan potensi atau unsur-unsur ada yang ada dalam lingkungan sekolah atau masyarakat di sekitar untuk mendukung penerapan pendidikan baik intra, kurikuler dan juga ekstrakurikuler. Maka perlu dipahami berbagai modal dan aset sebagai berikut. Yang pertama, kita harus memahami tentang modal manusia, menginventarisir pengetahuan, kecerdasan dan keterampilan yang dimiliki setiap pribadi dalam sebuah ekosistem komunitas sekolah. Modal manusia ini sangat penting untuk kita inventarisir. Misalnya di dalam sekolah ini ada guru berapa orang, lalu guru itu sarjana S1 atau lalu ada guru sertifikat sebagai modal manusia yang kita miliki. Itu dari sekolah. Lalu modal manusia juga kita bisa ambil dari modal manusia di lingkungan sekitar yang mendukung perkembangan belajar yang kita terapkan di sekolah. Saya kasih contoh modal-modal manusia di lingkungan sekitar. Itu misalnya masyarakat yang bermata pencarian sebagai nelayan atau masyarakat yang bermata pencarian sebagai petani garam. Suatu saat kalau kita buat P5 tentang cara mengasih ikan atau membuat adon ikan sembe contohnya, maka kita harus mengundang mereka. Mereka ini hasil modal manusia yang kita undang untuk berbagi dengan kita. Maka kalau ini dioptimalkan, maka akan semakin menghemat antara kita keluarga. Karena kita menggunakan sesuai dengan pendekatan pribadi yang baik, sehingga mereka bisa mendukung pengimplementasian program sekolah. Ini modal manusia. Satu contoh misalnya, nanti kita kegiatan pemilu. Nah, bisa dipetakan modal manusia misalnya, jangan sampai ada anak muda kita di wilayah ini yang kemarin dan sekarang bekerja sebagai panwas sekarang. Ada. Kita bisa undang mereka, berikan sosialisasi kepada anak-anak, apa itu KPU, apa itu komisi pemilihan yang bertugas KPPS dan sebagainya, dia itu yang bisa sosialisasi. Itu dibayar berapa? Jadi kita berikan pendekatan. Yang berikut, modal sosial. Itu berkaitan dengan asosiasi kelompok yang memberikan pengaruh yang sangat besar bagi sebuah ekosistem komunitas sekolah. Kalau asosiasi kita berbicara kelompok. Misalnya untuk menunjang kompetensi guru, maka asosiasi atau modal sosial yang kita butuhkan MBME, komunitas PD, komunitas PRI dan sebagainya. Ataupun juga kalau kita mau menghidupi ekonomi di sekolah, misalnya ada tabungan anak-anak ataukah ada iuran anak-anak ataukah mereka buat apa lalu jual, kita bisa menghadirkan komunitas UMKM untuk berbagi dengan anak-anak di sini sebagai mitra. Lalu berikut modal politik berkaitan dengan kebijakan-kebijakan pemimpin dalam sebuah ekosistem sekolah yang berpengaruh mendukung kegiatan pendidikan. Modal ini juga berkaitan dengan kerangka mitra kerjasama yang dibangun antar elemen. Teman-teman jangan berpikir bahwa modal politik ini politik praktis, politik untuk mendapat nama dalam sebuah jabatan, bukan. Tapi modal politik ini modal sinergi kolaborasi. Nah, misalnya berkaitan dengan kebijakan, kita mau menerapkan budaya positif. Kira-kira kebijakan-kebijakan pemimpin atau visi sekolah yang mana yang bisa mendukung penerapan budaya positif di tingkat sekolah. Lalu kita mau buat kegiatan-kegiatan di sini, penanaman penghijauan dan sebagainya. Elemen apa yang kita ajarkan kerjasama? Mungkin dinas lingkungan hidup, atau mungkin anggota DPR yang ada di sini. Itu sinergi politik. Kita kerjasama dengan dinas pendidikan itu sinergi dalam bidang politik. Karena sudah terangkan antar elemen. Lanjut. Ya, berikut modal agama dan budaya. Melihat keberadaan kegiatan dan ritual keagamaan dan kebudayaan yang ada yang berpengaruh mendukung program pendidikan komunitas sekolah. Misalnya di wilayah kita ada dua agama Muslim dan juga agama Katolik. Kita dipermudah sekolah SMP Laka karena masjid juga dekat dengan sekolah, gereja juga dekat dengan sekolah. Ini aset agama. Lalu pastor-pastor yang ada di provinsi juga bersahabat dengan kita di guru-guru di sini. Nah, itu aset-aset yang bisa kita gunakan berdayakan untuk mendukung program sekolah. Lalu budaya, misalnya nanti kelompok Iweta mereka nanti P5 misalnya tentang tarian daerah. Maka di Karwotum ada sanggar budaya, mungkin bisa menghadirkan salah satu toko atau sanggar sebelumnya untuk berbagi dengan anak-anak, untuk melakukan tarian atau membuat tenunan dan sebagainya. Itu aset-aset yang kita miliki. Lalu berikut berkaitan dengan modal fisik, itu berkaitan dengan sarana prasarana yang dapat mendukung komunitas sekolah. Misalnya di sini kita punya ada ruang guru, ruang kelas, lab komputer, lab IPA. Lalu di masyarakat kita punya ada kantor desa, aula desa yang mungkin bisa dijadikan sebagai tempat
yang memiliki nilai guna yang tinggi dalam mendukung pengimplementasian program pendidikan di komunitas sekolah. Modal lingkungan alam juga penting. Misalnya ada taman sekolah atau kebun sekolah. Kalau kita mesti kita lihat area di pesisir pantai atau ke area perbukitan dengan perkebunan dan sebagainya, itu aset-aset modal lingkungan yang kita miliki, hutan bakau dan sebagainya. Modal terakhir, modal finansial, berkaitan dengan dukungan keuangan yang dimiliki oleh komunitas sekolah yang dimanfaatkan secara bijak dan transparansi untuk mendukung setiap kegiatan yang diimplementasikan. Ini juga menjadi bagian yang sangat penting. Misalnya ada pos-pos keuangan sekolah, misalnya anggaran operasional sekolah, bos, komite, lalu rutin, lalu iuran kelas mungkin ada, itu didaya gunakan untuk mendukung pengimplementasian program pendidikan yang berorientasi pada peserta didik. Ibu bisa kembali dari pertama. Terus. Oke. Baik Ibu pimpinan dan teman-teman, kebetulan kami punya aksi nyata ini. Selain mendiseminasikan materi ini, kami juga diminta untuk bisa membangun diskusi dengan teman-teman guru agar kita bisa menginventarisir kira-kira modal manusia apa yang kita miliki, modal sosial dan sebagainya, yang mungkin nanti akan mendukung kegiatan intrakurikuler, kegiatan ekstrakurikuler, dan kegiatan co-kurikuler, sehingga nanti dalam implementasinya kita tinggal kembali pada dokumen saja. Kira-kira yang mau kita gunakan seperti ini. Sehingga saya kita lihat pada inventarisir untuk unsur modal aslinya. Baik, kita mulai dari pertama. Kita lihat tentang modal manusia yang baik di dalam lingkungan sekolah itu ini ataupun juga lingkungan sekitar yang dekat dengan sekolah. Kira-kira bagaimana untuk aset-aset kayak ini? Guru-guru wajib ya? Guru-guru yang Ibu bisa katakan? Guru-guru yang sesuai dengan bidang masing-masing. Sertifikasi berapa orang? Sertifikasi 5. Sertifikasi 5. Guru penggerak 4. Artinya double, guru penggerak sertifikasi 1. Terus guru yang mungkin main IT satu mungkin bagus tinggi. Kita inventaris, satu tahun kita bisa bilang. Untuk IT ini hampir semua bisa. Hanya mungkin pendalaman kita aja. Tapi kita semua ini sudah tahu program IT 11. IT 11. Oke, itu berkaitan dengan guru. Kalau siswa juga masuk modal manusia. Siswa yang heterogen, siswa yang berbeda satu sama lain dengan kondisi tempat asal yang berbeda. Itu dalam intern sekolah. Kalau di luar kita bisa ambil apa? Di luar, secara pribadi. Orang yang mungkin berpeluang bisa membantu kita ke depannya. Kegiatan intra, kegiatan ekstra, kegiatan co-kurikuler yang bisa mendukung. Yang pertama itu instansi, tapi orang per orang. orang per orang ya. Pengawas kah? Manusia. Manusia ya. Kalau berkaitan dengan olahraga berarti anak muda yang ada di sekitar. Iya. Berkaitan Anak muda yang Karang Taruna nih. Ketua Karang Taruna. tokoh agama. Itu agama sendiri. Sekolah sendiri. Oke, itu modal manusia ya. Berikut modal sosial berkaitan dengan asosiasi kelompok yang memberikan pengaruh yang sangat besar bagi komunitas sekolah kita dalam program implementasi. Ini asosiasi ini NGB yang berpengaruh bagi kita. Asosiasi NGB, Apa namanya? AKG, Nuh atau Penny ini. IDB.
Ketiga, berkaitan dengan modal politik, berkaitan dengan kebijakan pemimpin dalam sebuah sekolah yang berpengaruh mendukung kegiatan pendidikan. Modal itu juga berkaitan dengan kerangka mitra kerjasama yang dibangun antar elemen. Puskesmas. Ya, puskesmas. Nanti akan masuk di aspek tersebut. Bidang pemerintah desa. Pemerintah desa. Dinas PKW. Modal agama dan budaya ini bisa dilihat perorangan ataupun juga lihat aset-aset yang berkaitan dengan agama dan budaya yang mungkin bisa mendukung kita. Kita ke agama dulu. Rumah ibadah, selama rumah ibadah, toko-toko agama, muslim dan kalau budaya, toko-toko ataupun aset-aset budaya, toko adat, sandal budaya. Itu misalnya kayak apa itu kah? Yang di Koldatang sana yang penganyam kah, penenun itu kah? Ya, pengrajin lokal ya. Oke, kelima, modal fisik berkaitan dengan sarana-prasarana yang mendukung komunitas sekolah. Kita punya semua ada ya. Kalau di luar ini apa yang bisa mendukung kita? Yang kita bisa gunakan untuk mendukung pendidikan anak kita. Lapangan bola, selain Lapangan bola, tempat ibadah itu juga aset fisik itu. ya, masuk fisik masuk juga di luar. Yang keenam, modal lingkungan alam, bahwa potensi-potensi alam yang dimiliki yang mendukung program pendidikan di sekolah kita itu letak strategis yang dekat dengan area pantai. Alam sekolah. Ya, yang terakhir, modal finansial berkaitan dengan keuangan, itu jelas di sini, komite, bos, rutin. Oke, baik Bapak Ibu, sebagai kesimpulannya, sebentar lagi Ibu Kepala bisa memberikan pemantik lainnya tentang materi ini untuk kita sama-sama kuasai. Baik Bapak Ibu sekalian, pemimpin itu bukan berarti cuma Ibu Kepala sebagai pemimpin, tapi kita semua guru juga sebagai pemimpin pembelajaran. Apalagi pendidikan itu kan kita berhadapan dengan anak, kita juga sebagai pemimpin. Dalam menerapkan pendidikan itu sendiri, baik kegiatan intrakurikuler, co-kurikuler dan ekstrakurikuler, itu penting juga kita saat diskusi atau saat pertemuan itu tidak hanya kita bahas soal kekurangan yang kita miliki, tetapi hendaknya kita membahas soal potensi yang ada. Jadi kan kita seringkali biasa bahas ini, kita mau sukses bekerja dan apa, kita bilang kita punya serangan kita punya ini ada tidak, itu kelemahan kita. Tetapi kita sudah bicara soal kelebihan kita. Kita mau berikan pendampingan etik kepada anak, kita punya guru ada. Kita mau berikan pendampingan soal lingkungan gereja, kita punya guru main di sini. Pohon juga ada 2-3 yang bisa. Contohnya itu. Tapi selama ini kan kita membahas soal kelemahan kita, bahkan kita berdiskusi sampai kalau kritis dalam problem dan sebagainya. Jadi mungkin materi ini tidak berguna bagi kita. Sebagai contohnya mungkin teman-teman bisa review kembali SMP Negeri 1 Tanjung Bunga kemarin kita buat besar-besaran
kegiatan reuni atau apa itu, itu mereka pakai terapkan ini pemberdayaan aset-aset sekolah. Saya kasih contoh beberapa politik yang mereka katakan biasa ada tugas dan sebagainya, itu bukan uang mereka, itu uang kerjasama dengan politik DPR, ada 2 di sini, ada organisasi luar sehingga mendatangkan seperti itu. Lalu mudah-mudahan budaya itu mereka hanya mendongkar bias tamu dan sebagainya. Itu mereka gunakan inventarisir unsur-unsur yang ada di sekolah. Baik teman-teman, itu saja. Mungkin untuk diskusinya saya kembali kepada Ibu. Ya, terima kasih kepada Pak Anies dan Ibu Beatrix yang sudah menyampaikan aspek-aspek pembelajaran yang mendukung pembelajaran yang ada di sekolah kita. Mungkin pemikiran kita selama ini bahwa aspek-aspek pembelajaran itu hanya berkaitan dengan sarana dan prasarana. Tetapi berdasarkan penjelasan yang disampaikan oleh Pak Anies dan Ibu Beatrix, ternyata aspek-aspek pembelajaran itu bukan berkaitan hanya dengan sarana prasarana, tetapi banyak hal baik dari aspek sosial, aspek budaya dan lain sebagainya. Jadi saya berikan waktu dan kesempatan seluas-luasnya kepada teman-teman untuk memberikan 1-2 hal masukan atau kritik dan saran bagi materi yang disampaikan oleh Pak Anies dan Ibu Beatrix. Agustin, ada Bu Benta, pas. Oke, ya. Jadi saya yakin bahwa materi yang sudah disampaikan oleh Pak Anies dan Ibu Beatrix kita bisa memahami sehingga pemikiran kita yang namanya aspek pembelajaran bukan hanya tujuannya itu pada sarana prasarana saja, tapi banyak hal. Oke, untuk itu terima kasih kepada Pak Anies dan Ibu Beatrix yang sudah menyampaikan materinya. Ya, satu hal lagi bahwa kegiatan TPP ini adalah pembelajaran untuk kita semua bagaimana menjadi seorang pemimpin. Jadi untuk menjadi seorang pemimpin itu bukan hanya menguasai satu hal, banyak hal yang harus dikuasai. Baik dari baik menguasai diri sendiri maupun menguasai orang lain. Jadi untuk menjadi seorang pemimpin bukan hal yang gampang. Jadi mungkin itu saja saya penguatan untuk materi yang disampaikan oleh Pak Anies dan Ibu Beatrix.